bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. With the bands. With the bands. Ya, selamat malam sahabat Bawaslu. Selamat datang di podcast kesayangan kita semua, podcast kelompok 2 Laksa CPNS Bawaslu. Hari ini kita akan membahas tema yang sesuai dan sangat relevan terkait tugas kita sebagai CPNS, yaitu visualisasi bangsa Indonesia yang berfokus kepada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bersama saya Jackson dan 5 rekan saya CPNS Bawaslu. Pada podcast kali ini kita akan berbagi ide-ide kreatif terkait dengan tema kita sebelumnya. Maka dari itu langsung saja saya persilakan rekan-rekan CPNS mungkin untuk memperkenalkan diri satu persatu ya. Mungkin dari Mas Miftah, silakan. Oke, Mas Jackson, perkenalkan, nama saya Miftahul Rahim, saya dari Jawa Tengah, penempatan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Ya, lanjut. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Syahrian Binur Sakinah, asalnya dari Kabupaten Raja Ampat dan untuk penempatan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Nanti, ya, lanjut. Terima kasih teman-teman, saya adalah Mahmuda Arifin Gumilang, saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, penempatan di Bawaslu Kota Sorong. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Wanda Sapitri Munandar, asal dari Sulawesi Selatan, sekarang penempatan di Sekretariat Bawaslu Kota Sorong. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Baiti Nur Fatimah. Saya berasal dari Jawa Tengah dan penempatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tangerang. Oke. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu visualisasi bangsa Indonesia yang berfokus kepada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mungkin kita mulai dari wawasan kebangsaan. Saya rasa mungkin kita semua sepakat bahwa wawasan kebangsaan ini adalah sikap mental atau pandangan kita terhadap bangsa kita. Nah, pertanyaannya mungkin yang akan kita bahas pada podcast kali ini yaitu bagaimana kita memvisualisasikan wawasan kebangsaan ini, entah itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam bentuk sudut pandang kita terhadap hal-hal di dalam profesi kita sebagai CPNS. Mungkin saya memulai dari Mas Miftah. Kira-kira bagaimana kita memvisualisasikan keberagaman Indonesia ini sebagai salah satu bentuk wawasan kebangsaan? Oke, baik Mas Jackson, bentuk visualisasi keberagaman di Indonesia, khususnya kebudayaan kita itu memang beragam dan sangat kaya, mulai dari Aceh sampai Papua. Terkait biasanya kita suku budaya, tarian khas, busana tradisional maupun rumah adat. Tapi walaupun berbeda-beda, itu semua kita tetap menganut falsafah dan ideologi negara kita, Pancasila, dengan simbol utamanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Luar biasa. Jadi pandangan dari Mas Miftah ini, keberagaman ini bukan sebagai sebuah tantangan ya, melainkan sebagai sebuah simbol persatuan. Karena meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dengan suatu perekat tadi yaitu Pancasila. Ya. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai bela negara sebagai salah satu dari cabang wawasan kebangsaan itu sendiri? Mungkin saya beralih ke Mahmuda. Ya, silakan. Salah satunya adalah rela berkorban. Rela berkorban untuk bangsa itu dicontohkan oleh pahlawan modern
para guru yang mengajar tanpa lelah di pelosok, dan juga tenaga kesehatan yang ada di garis terdepan Indonesia, dan juga para petani yang tidak pernah lelah menanam padi untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu. Jadi pahlawan modern ya. Tapi teman-teman kan juga ini bisa dikategorikan sebagai pahlawan modern ya. Mas Miftah dari Jawa, Mbak Betty, Mbak Wanda dari Sulawesi, dari Kalimantan, kita semua ada di sini kan karena itu kesadaran bela negara, rela berkorban untuk ditempatkan di pelosok negeri ini kan untuk mengabdi. Yang dibahas tadi yaitu rela berkorban ya sebagai bentuk tertinggi dari kesadaran bela negara. Kira-kira teman-teman kan ini CPNS Bawaslu ya. Kira-kira dalam konteks Bawaslu, kira-kira bagaimana kita bisa menggambarkan nilai-nilai bela negara ini? Mungkin Mbak Anti. Terima kasih Mas Jackson. Mungkin kalau untuk di Bawaslu bisa kita lihat dari para pengawas pemilu yang di daerah-daerah, di provinsi, kabupaten, di kecamatan ataupun distrik, bahkan di desa-desa di mana mereka bertugas bekerja untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu agar memastikan rakyat itu benar-benar menggunakan suaranya dengan baik dan tidak terlalu diperjuangkan. Oh iya, betul. Jadi memang Bawaslu ini memang ujung tombak demokrasi ya, di mana teman-teman ini bertugas untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan memastikan menegakkan hukum pemilu. Karena kalau tidak salah keikutsertaan masyarakat juga dalam pemilu itu adalah salah satu bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Oh iya. Baik. Mungkin pertanyaan saya berikutnya, kira-kira bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang wawasan kebangsaan ini yang mencakup hal yang mungkin dijelaskan tadi dari Mas Miftah, Mas Mahmuda, dan Mbak Anti. Kira-kira bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang ini? Baik, Mas Jackson. Mungkin langkah awal untuk mengedukasi masyarakat mengenai wawasan kebangsaan adalah mengenalkan mengenai simbol-simbol negara kita. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, ada lagu bangsa Indonesia Raya, ada lambang burung Garuda, ada bendera merah putih. Nah, untuk mengedukasi masyarakat di era digitalisasi sekarang ini sangat penting untuk melakukan edukasi melalui video-video. Misalnya membuat video animasi yang lucu-lucu untuk anak-anak yang ditonton, karena sekarang media pembelajaran sudah banyak melalui YouTube. Jadi rasanya bagus sekali untuk menggunakan video animasi misalnya yang mengenalkan lambang-lambang negara di burung Garuda dengan video yang menarik. Kemudian mengenai lagu-lagu kebangsaan bisa dibuat lebih kreatif lagi dalam sebelumnya sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian juga mengenai lagu kebangsaan tersebut tetap mengedepankan makna pada lagu tersebut dan tidak melanggar aturan mengenai perubahan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya dan tidak bersifat komersil. Saya rasa hal ini bisa baik apabila bekerjasama dengan pemerintah melakukan sosialisasi di media-media sosial. Ya, ide yang luar biasa ya, maksudnya divisualisasikan dalam bentuk video kan, artinya dikemas dalam bentuk yang lebih menarik ya, agar menjadi konsumsi oleh masyarakat ya. Ya mungkin yang terakhir kan kita semuanya kan CPNS Bawaslu ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya itu kira-kira bagaimana kita menghubungkan semua nilai-nilai ini dalam tugas kita sebagai CPNS Bawaslu. Mungkin yang belum Mbak Betty ya, silakan. Terima kasih Mas Iksan. Jadi setiap tindakan kita sebagai ASN itu merupakan bagian dari visualisasi bela negara. Saat kita bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, kita sudah menanamkan rasa cinta kita pada tanah air. Jadi kita harus menjadi teladan, karena dengan menjadi teladan, ASN merupakan akan menjadi garda terdepan bangsa Indonesia. Garda terdepan. Iya, betul. Ya baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada
diskusi atau podcast kali ini, mungkin saya menangkapnya dari pemaparan teman-teman atau diskusi teman-teman itu bahwa visualisasi bangsa itu bukan sekedar gambar ya, tapi juga dalam bentuk narasi dan aksi nyata. Bahwa visualisasi keragaman, pengorbanan, dan integritas ASN adalah cara kita memulihkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya mungkin cukup. Sebelum saya tutup mungkin dari masing-masing satu kata untuk bangsa Indonesia dari Mas Miftah, boleh? Indonesia bisa. Nanti. Indonesia bersatu. Indonesia kuat. Indonesia harmonis. Indonesia keren. Oke, mungkin sekian pembahasan kita pada podcast kali ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman karena kesehatan adalah kemampuan awal dari bela negara. Latsar CPNS Bawaslu Sukses! Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.